Saya Wali Kota Lubuk Linggau mewakili daripada teman-teman Komwil 2 Sumatera bagian selatan yang terdiri dari 10 kota. Jadi kami 10 kota dan yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan otonomi daerah dan kewenangannya. Juga lebih konkretnya tadi sudah disinggung oleh Bung Bima berkaitan dengan fiskal, ya, kepegawaian dan juga pendidikan, Pak. Yang kita ketahui bahwa kewenangan pendidikan sekolah menengah atas ini sudah diambil alih sama provinsi. Nah, kemudian zonasi dan selanjutnya juga yang berkaitan dengan tuntutan sebagai besar daerah yang ingin otonomi baru, Pak. Jadi daerah otonomi baru DOB, ya. Sekarang bagaimana tantangan Bapak dalam menjawab ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Wali Lubuk Linggau adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Pak Anies pasti sangat memahami, ya. Khusus soal ya, karena kami ini harus menerima kenyataan tidak bisa masuk ke wilayah SMA. Gitu. Masalahnya SMA, ya. Keluhannya sama wali kota, Pak. Ya. Ya, bukan sama gubernur. Yang kedua, pembentukan daerah baru, Pak Anies. Ya, banyak keinginan untuk membentuk wilayah-wilayah baru, tapi kan ada moratorium. Jadi apakah kalau ada takdirnya Pak Anies memimpin, apakah akan membuka moratorium itu atau bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Pertama terkait dengan SMA, Bapak sekalian. Ini dialami juga di level provinsi, Bapak sekalian. Terkait dengan universitas. Jadi banyak provinsi-provinsi juga yang dalam situasi perlu terlibat di dalam urusan perguruan tinggi dan memiliki kapasitas, tapi kewenangannya diberikan kepada pusat. Jadi ini adalah salah satu aspek dari, coba dikembalikan ke slide 4 tadi. 4 hal tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan yang perubahan itu ini mohon menjadi perhatian, termasuk di bidang pendidikan. Jadi pendidikan, kesehatan, ini terbuka untuk kita review sama-sama, mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah. Jadi terkait dengan SMA, terkait dengan, karena gini, SD sampai SMP itu berada di kabupaten, kota, kemudian SMA di provinsi. Bagi kota yang menjadi ibu kota provinsi barangkali itu mudah. Tapi kota yang jauh dari ibu kota provinsi, setiap kali ada permasalahan, ujungnya mereka semua datangnya ke wali kota. Jadi saya rasa ini concern yang valid. Bahkan dulu ada beberapa wali kota yang menggugat ke MK terkait dengan ini ketika undang-undangnya dibuat. Jadi kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing. Oke ini Pak. Kemudian penambahan daerah baru, sekarang ada moratorium. Bapak sekalian, di sini kita harus bijak. Kenapa bijak Bapak sekalian? Kami melihat ada kebutuhan konkret tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Kenapa? Karena secara teknokratik sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh penduduknya dengan ukuran yang sekarang dimiliki. Saya beri contoh, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 jutaan, betul ya Pak Bima, 5 jutaan? Kemudian wilayahnya sangat luas, itu setara dengan Sumatera Barat, dikelola oleh satu bupati. Ini secara teknokratik memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam satu kabupaten. Jadi Bapak sekalian, saya melihat bila alasannya adalah karena secara teknokratik itu dibutuhkan, go ahead. Yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan. Grup ini merasa tidak bisa, lalu dia harus membuat wilayah baru. Nah ini yang harus dikelola nih. Kalau alasannya lebih banyak alasan politik, Bapak sekalian, nanti nggak akan pernah selesai. Nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau alasannya teknokratik, karena kebutuhan untuk melayani masyarakat, maka ini harus bisa dilaksanakan. Jadi kata kuncinya apa?
teknokratik. Teknokratik, teknokratik, teknokratik. Dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan.